Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 7 orang, yaitu Bayu Santano, saya sendiri, Jasmine Zara Fauzia, Aldi Jubdi Mahulau, Paskah Rusando, Yohana Dwi Miftah, Nuki Masliha, Rizaldi Junior. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja TLD. Dosimeter termoluminiscensi atau TLD berasal dari kata termo yang artinya panas. Luminescent artinya pencahayaan dan dosimeter artinya pengukuran dosis radiasi. Jadi dosimeter termoluminiscensi adalah alat pengukur paparan radiasi penion dengan cara mengukur intensitas cahaya tanpa yang dipancarkan oleh kristal sensitif ketika kristal tersebut digunakan. Dua jenis bahan TLD yang paling umum adalah kalsium fluorida dan lithium fluorida dengan satu atau lebih pengotor untuk menghasilkan keadaan perangkap untuk elektron energik yang digunakan untuk merekam paparan gamma dan neutron secara tidak langsung menggunakan reaksi nuklir 6. Dosimeter LIF dapat diperkaya dengan lithium-6 untuk meningkatkan efek ini atau diperkaya lithium-7 untuk menguranginya. Jenis lainnya termasuk berilium oksida dan kalsium sulfat yang diolah dengan lithium. Ketika radiasi berinteraksi dengan kristal, menyebabkan elektron dalam atom kristal melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Mereka tetap terperangkap karena pengotor yang sengaja dimasukkan, biasanya magnesium, ke dalam kristal sampai dipanaskan. Pemanasan kristal menyebabkan elektron turun kembali ke keadaan dasarnya, melepaskan foton energi yang sama dengan perbedaan energi antara keadaan jebakan dan keadaan dasar. Prinsip dasar TLD. TLD didasarkan pada eksitasi elektron oleh radiasi pengion dan pelepasan elektron yang terperangkap dengan pemanasan menyebabkan pancaran cahaya. Pengukuran kuantitas keluarnya cahaya dilakukan dengan menggunakan tabung pengganda cahaya, yakni PMT tube, dan keluarnya digambarkan sebagai fungsi temperatur yang disebut kurva pancar. Ini dilakukan semua oleh alat pembaca TLD, yakni TLD reader. Kualitas pancaran cahaya pada kurva pancar tadi sesuai dengan dosis radiasi yang diterima oleh TLD. Selanjutnya, kemampuan pengukuran. TLD digunakan sebagai dosimeter foton, beta, neutron, diskriminasi, dan extremity. TLD mampu mendeteksi dosis dalam rentang 0,01 milisievert hingga 2 sievert. Pengaruh pemudaran atau pengurangan dosis tatkala penyimpanan pada umumnya 5% per tahun pada temperatur 25 derajat Celcius. Kombinasi TLD 6 lithium fluorida dan 7 lithium fluorida digunakan untuk mendeteksi neutron lambat yang dihambur-balikan oleh tubuh manusia, serta dosis radiasi Y yang menyertainya dalam medan radiasi tersebut. Bila TLD digunakan untuk radiasi beta, maka pada holders harus dilengkapi dengan filter yang ketebalannya kurang lebih 17 mg cm persegi. Periode waktu pemakaian TLD untuk pemantauan dosis radiasi eksterna dapat mencapai 3 bulan. Keunggulan dapat digunakan berulang-ulang, memiliki kepekaan dan ketelitian tinggi, memiliki rentang energi yang lebar, tidak dipengaruhi oleh laju dosis, tidak mengalami saturasi kecuali pada dosis yang sangat tinggi, tidak memiliki efek fogging, dapat digunakan untuk periode yang lama dan cocok untuk mengukur dosisi lingkungan karena tidak terpengaruh panas dan lembab. Fleksibel untuk pengukuran ekstremitas, hasil pengukuran dapat dibaca dengan cepat. Dapat digunakan sebagai dosimeter ekstremitis karena bentuknya kecil dan mempunyai linearitas terhadap dosis yang lebih lebar dibanding film. Kelemahan, kegagalan proses pembacaan pertama tidak dapat diulang, sehingga informasi dosis hilang, tidak ada pencatatan permanen, memerlukan biaya relatif lebih besar, memiliki efek fading, membutuhkan penyimpanan stabil, sensitif terhadap cahaya. Cara kerja TLD manual. Yang pertama, lakukan annealing TLD selama 1 jam pada suhu 400 derajat Celcius. Kemudian lanjutkan selama 2 jam pada suhu 100 derajat Celcius reader. Untuk membersihkan sisa-sisa energi,
yang diterima TLD yang tersimpan. Yang kedua, lakukan kalibrasi dengan sumber radiasi standar dengan dosis radiasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, dinginkan TLD selama 15 menit. Yang keempat, baca TLD dengan TLD Reader dan catat hasilnya. Pada TLD otomatis, semua langkah dilakukan oleh TLD Reader, sehingga user tinggal melakukan perhitungan dosis radiasi yang diterima TLD. Prinsip dasar TLD Reader. Yang pertama, the heater menghasilkan panas sebagai energi untuk pemindahan elektron dalam trap. Yang kedua, the photomultiplier tube atau disingkat PMT memperbanyak emisi cahaya yang dihasilkan TLD dari pemanasan the heater. Yang ketiga, the electronic system amplifikasi efek PMT dengan HV agar dapat diubah menjadi sinyal digital. Jenis-jenis TLD. 1. TLD Burst merupakan detektor pasif yang digunakan untuk merekam jumlah energi radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. TLD ini buatan asal India yang terbuat dari bahan CaSO4-dy. TLD Burst terdiri dari 3 elemen: chip, disk di dalam kartu TLD yang berbentuk lingkaran dengan ketebalan 1 mm. TLD Burst sensitif terhadap radiasi beta dan gamma. Kepekaannya ini banyak dimanfaatkan oleh pabrik kertas. TLD Harshaw merupakan TLD buatan USA berfungsi sebagai monitor paparan radiasi perorangan. TLD Harshaw memonitor paparan radiasi sinar X, gamma, dan beta, serta radiasi neutron. TLD Burst terdiri dari 4 elemen atau chip disk di dalam kartu TLD. TLD Harshaw memiliki banyak model seperti TLD Harshaw model 6600 Plus Automated Reader, TLD Harshaw model sistem 4000, TLD Harshaw model 5500 Readers, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama, dosimeter termoluminesensi atau TLD merupakan salah satu alat ukur radiasi yang fleksibel, dapat digunakan dalam bidang proteksi radiasi dan penelitian. Yang kedua, dalam bidang proteksi radiasi, dosimeter termoluminesensi atau TLD memiliki nilai lebih dibanding dengan film Badge dalam pencatatan radiasi yang diterima. Sekian, terima kasih.